Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Mahesa Rosari, biasa dipanggil dengan Najla, dengan NIM 124105054. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas 3 isu penting utama dalam birokrasi. Yang pertama ada masalah mendasarnya, yang kedua itu upaya reformasi, dan yang ketiga hambatan-hambatan yang masih dihadapi. Apa sih masalah mendasar birokrasi? Birokrasi di Indonesia punya banyak masalah yang sudah lama ada dan saling terkait. Pertama, dari sisi struktur organisasi. Terlalu besar, tumpang tindih, dan tidak efisien. Banyak lembaga atau jembatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi tetap ada karena alasan politis atau birokratis. Kedua, dari sumber daya manusia. Proses rekrutmen sering tidak transparan, promosi belum berdasarkan kinerja, dan banyak pegawai yang tidak kompeten di bidangnya. Ini diperparah dengan sistem penggajian yang tidak memotivasi. Lalu yang ketiga, dari sisi budaya kerja. Masih banyak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN. Bahkan pegawai yang jujur sering dianggap aneh dan malah disingkirkan. Dan terakhir, dari layanan publik. Masyarakat seringkali kecewa karena layanan terlambat, tidak pasti, dan kurang ramah. Padahal birokrasi seharusnya jadi pelayan masyarakat, bukan malah menyulitkan. 2. Apa sih upaya reformasi birokrasi? Upaya reformasi birokrasi, untungnya pemerintah Indonesia sudah melakukan reformasi birokrasi terutama sejak era reformasi tahun 1998. Salah satu langkah pentingnya adalah lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN tahun 2014. UU ini mengatur agar rekrutmen pegawai negeri dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Lalu ada juga program anggaran berbasis kinerja yang mendorong agar pengeluaran negara dilakukan secara efisien dan punya hasil yang jelas. Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan pengukuran kinerja individu dan lembaga, serta peningkatan kualitas layanan publik. Melalui program pelayanan terpadu, digitalisasi, dan survei kepuasan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayan. Namun tentu saja semua ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Lalu yang ketiga, ada hambatan dan tantangan. Sayangnya, meskipun reformasi terus berjalan, ada banyak hambatan besar. Pertama, resistensi dalam birokrasi sendiri. Banyak yang merasa tidak nyaman dengan sistem merit dan transparansi karena terbiasa dengan jalan pintas atau privilege. Kedua, budaya kerja lama. Birokrasi sering bekerja berdasarkan perintah atasan, bukan pada aturan atau kepentingan publik. Ketiga, intervensi politik juga masih mengganggu netralisasi birokrasi. Pejabat sering diangkat bukan karena kompetensinya, namun karena kedekatannya dengan politik. Keempat, pengawasan lemah. Banyak pelanggaran yang tidak ditindak tegas. Padahal tanpa sanksi yang jelas, perubahan perilaku sulit terjadi. Semua ini memperlambat laju reformasi. Bahkan dalam beberapa kasus, membuatnya jalan di tempat. Jadi, birokrasi Indonesia memang sedang dibenahi, tapi tantangannya tidak ringan. Perlu komitmen politik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kita, sebagai generasi muda, juga punya peran penting untuk mendorong birokrasi yang bersih, profesional, dan benar-benar melayani rakyat. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.